kasih sayang Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua dan kita tercatat muridnya Imam Al-Ghazali rahimahullah yang mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Hibdul faraj. Alhamdulillah meningkat kepada penjelasan tentang menjaga faraj. Yang sebelumnya menjaga perut, sekarang meningkat. Imam Ghazali menjelaskan tentang hibdul faraj, menjaga faraj atau farji. Wa amal farju fahfadhu an kulli ma haramallahu ta'ala. Adapun farji, maka jagalah olehmu dari segala yang Allah haramkan. Semua yang Allah haramkan itu harus dijauhkan dari farji. Kazina, seperti zina, waliwat. Liwat itu apa sekarang itu ya? Sodom, homoseksual. Wal musahaqah lil mar'ah ma misliha, dan hubungan seks sesama perempuan, apa, lesbi. Kemudian wal mufahadah lirajul ma'a mislih, hubungan sesama laki-laki dengan cara menyentuhkan kedua paha masing-masing. Mufahadah, saling menempelkan paha, menggesek paha. Lirajul ma'a mislih, laki-laki dan laki-laki. Hindar dari hal tersebut. Wal istimna bil yad, dan mengeluarkan halal. Di hubungan intim di waktu haid harus dihindari karena haram hukumnya. Wa fit tuhri qoblal ghusli minhu, dan hubungan intim dengan istri pada waktu suci namun sebelum mandi besar, sebelum bersuci. Jadi kalau walaupun sudah suci, kalau belum mandi besar, tahan dulu. Karena sama, nggak boleh. Wa its yang bahimah, dan menyetubuhi hewan. Na'udzubillah semuanya ya, semoga kita terjaga, terhindar. Wa kun kama qala Allah Ta'ala, jadilah kamu sebagaimana Allah berfirman, walladzina hum li furujihim, mereka orang-orang yang li furujihim, terhadap farji mereka, fil jima wa muqaddimati, baik itu di dalam jima dan pembukaannya, pemanasannya jima, hafidun, yang memelihara, yang menjaga. Aida iman la yatba'unaha syahwataha, mereka senantiasa tidak mengikuti syahwatnya. Di syahwatnya itu tidak diumbar ya, tidak diikuti terus-terusan diikuti. Wal farju ismun li sau'atir rajul wal ma'an. Faraj ini adalah nama li sau'atir rajul wal ma'an, untuk
apa alat kelamin ya. Kalau Sunda mah pahlawanan. Alat kelamin ya. Alat kelamin laki-laki dan perempuan, jadi sama, laki faraj, perempuan juga faraj. Wahibdu at-ta'aqqub anil haram, dan menjaga faraj itu adalah at-ta'aqqub, menjaga diri dari yang haram. Illa ala ajwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, artinya istri-istri mereka, allati istahaku doatuhunna bi'aqdi nikah, yaitu mereka pasangan atau istri yang berhak menggaulinya bi'aqdin nikah, karena terikat akad nikah. Yang dimaksud azwaj di dalam ayat ini, allati istahaku mubadahatuhunna bi'aqdin nikah, mereka pasangan yang sah, yang berhak digauli karena akad nikah, artinya yang sudah sah dengan akad nikah. Auma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya mereka, amat mereka, ay riqabuhunna minal iman, yaitu amat sahaya mereka. Kalau sekarang nggak ada mungkin ya sahaya. Fa innahum ghairu mulumin, mereka tidak tercela ketika menjaga faraj, hanya faraj tersebut untuk pasangan mereka yang sah terikat akad nikah atau sahaya nya. Ala dalika idza kana ala wajhin adina bihi syar'u. Ala dalika, kepada hal tersebut, dan ini pun idza kana ala wajhin adina fihi syar'u, bila mana dilakukannya dengan cara yang dibolehkan oleh syara. Ya, kalau walaupun dengan pasangan, bila mana yang tidak dibolehkan dengan syara, ya tidak boleh. Contoh ya, ketika haid atau sudah suci namun belum mandi besar. Kadang dalam praktek mandi besar juga, masya Allah gitu. Ada hal yang yang termasuk garib dari dalam masalah mandi besar. Jadi untuk kita mazhab Syafi'i, jadi ditekankan sebelum mandi besar itu kita niat khusus tersendiri membasuh faraj depan, faraj belakang itu tersendiri sebelum ke badan. Jadi basuh itu dulu dua anggota alat kelamin dulu, yang depan belakang. Nah, kalau perempuan harus lebih lama dan lebih halus. Dan patokannya itu yang kalau perempuan ketika kalau jongkok terlihat, ketika jongkok terlihat itu harus kebasuh kena air. Dan halus, tidak boleh kasar. Itu agak ditekan halus tapi pelan. Ini sampai ke sana perhatian syara, perhatian hukum pada kaum perempuan menjaga. Nggak boleh kasar.
dan dengan niat tersendiri, niat khusus. Niat basuh yang depan niat khusus, yang belakang nanti niat khusus. Nah, baru setelah itu barulah kemudian ke apa namanya, ke anggota tubuh yang lain secara full. Nanti ada di bab khusus ya, ada di bab ini. Kan wudhu dulu sebagaimana biasa. Setelah basuh tadi anggota yang dua itu, wudhu dulu kita. Setelah wudhu baru kemudian mengguyurkan 3 guyuran ke kepala, kemudian ke samping kanan sampai ke tiak, ke bagian belakang, kemudian pindah kiri, kemudian bagian depan, kemudian bagian belakang. Dan satu cara lagi, kepala 3 kali, terus langsung kiri kanan 3, depan belakang plus, depan belakang plus, masuk ke tiang. Dihitung 1 kali basuhan yang wajib, nanti susulan kedua, ketiga sunnah. Dan jaga kemaluan tadi jangan sampai kena lagi ke usap. Nanti setelah itu kita nggak perlu wudhu lagi, gitu. Dunyal ityan fi gairil mata, selain atau bukan menggauli yang bukan pada tempatnya. Sama kalau walaupun terhadap pasangan sendiri, kalau menggaulinya bukan pada tempatnya sama, nggak boleh. Wapi halil haid, dan juga pada waktu dalam keadaan haid, awin nifas atau nifas, awan nahwi dalik, atau semacam itu, karena wil amat qabla istibro, seperti menggauli amat sebelum istibro. Fa'inahu haramun wa man fa'alahu fa'inahu malu. Nah, yang demikian itu haram dan orang yang melakukannya tercela. Wala tasil ila hakikati hibdil farji ila bihibdil ain aninadri. Dan kamu tidak akan sampai pada hakikat pemeliharaan faraj, pada hakikat menjaga faraj, bila mana tidak menjaga pandangan, tidak menjaga mata dari pandangan. Bima la yajuzu syar'an, dalam masalah, dalam perkara yang tidak dibolehkan oleh syara'. Jadi salah satu cara menjaga memelihara faraj yaitu dengan cara memelihara mata dari pandangan yang tidak dibolehkan oleh syara'. Wahibdil qalbi anitafakur, dan menjaga hati dari memikirkan. Nah ini, karena dengan memikirkan juga sama nanti haram jatuhnya. Wapi mahasini ma yustaha, di dalam apa yang diinginkan oleh syahwat. Wahibdil batni anis subhat, dan juga menjaga perut dari subhat. Wa anil haram, dari yang haram. Bitorikil aula, dengan cara yang lebih utama. Wa anis sabu, dan dari menjaga dari perut kenyang, artinya perut jangan terlalu kenyang. Kama marah tafsiluh, sebagaimana rincian penjelasannya sudah dijelaskan lebih dulu.
Fa inna hadihi, sesungguhnya ini ay al arba'ah yang 4, allati hiya an-nadru wa tafakkur wa subhat wa sabu, yaitu pandangan, pikiran, perut kenyang dan subhat. Nah, yang 4 ini muharrikat lisahwat wa magharisiha, bisa menggugah, membangunkan syahwat dan pokok-pokok sumbernya syahwat. Maka cara supaya syahwat ini tidak liar, yang 4 ini harus dijaga. Pikiran, pandangan, pertama pandangan, kedua pikiran harus dikendalikan, ketiga subhat, jangan sampai masuk ke perut, keempat perut kenyang, terlalu kenyang, sering kenyang. Ya, kalau sewaktu-waktu nggak apa-apa. Ini tiap makan tuh harus kenyang terus. Nah itu nanti iniannya ke syahwat. Wa amal yadan, adapun kedua tangan, udah pindah sedikit ya. Wa amal yadan, adapun kedua tangan, fahfadhuma, maka jagalah olehmu kedua tangan tersebut, an tadriba bihima musliman, jangan sampai digunakan memukul seorang muslim. Jadi kedua tangan tersebut jangan sampai dipakai memukul orang muslim, saudara muslim. Audimian, atau memukul kafir dimi. Kafir itu ada dua, ada kafir harbi, ada kafir dimi. Kafir harbi, kafir yang memerangi, semacam sekarang nih Israel memerangi Palestina. Maka jangan alasan apapun kita nih, jangan ada rasa setuju, tetap harus inkar dengan alasan apapun. Karena memang memerangi, bukti memerangi. Ada yang harus dijaga keharmonisan kita dengan kerukunan kita, yaitu kafir dimi. Itu kafir yang mendapat perlindungan dari penguasa dan memang tidak memerangi kepada umat Islam. Nah, jangankan diperangi, kalau yang dimi dipukul pun nggak boleh, disakiti nggak boleh, kenyamanannya harus sama-sama kita jaga. Kita harus menjaga ketentramannya. Ini kalau kafir dimi, kafir yang mendapat jaminan dari penguasa dan tidak memerangi kita sebagai umat muslim. Bigoiri masugin, tanpa alasan yang dibenarkan syara. Tidak boleh memukul atau muslim atau kafir dimi dengan cara yang dibenarkan oleh syara. Kadorbi bil wajhi, misal memukul pada area wajah, nggak boleh. Taktulah bihima bimubasyarat, atau taktuluhu bihima bimubasyaratin, atau kamu membunuh si muslim atau kafir dimi dengan kedua tangan bimubasyaratin, secara langsung, sama nggak boleh. Bisababin, atau dengan sabab, tidak secara langsung tapi dengan sabab lain, kahubril bi'ri, seperti dimasukkan ke dalam sumur si muslimnya atau si kafir diminya
udwanan karena permusuhan, sama nggak boleh, haram hukumnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahla sama wa ahlal ardi istaraku fi dammi mu'minin lakabbahumullahu binnar." Andai ahli langit dan ahli bumi mereka bekerja sama dalam menumpahkan darah orang beriman, maka tentu Allah akan menelungkupkan mereka di dalam neraka. Aw tanawuli bihima malan haraman, atau selain yang tidak boleh memukul, membunuh muslim dan kafir, tangan juga tidak boleh digunakan mengambil harta yang haram. Kal hasil bitatpipil kail, misal seperti dengan cara yang dihasilkan mengurangi timbangan. Tangan kita digunakan untuk mengurangi timbangan. Nah itu sama haram. Wal wazni kail literan, wal wazni dan timbangan. Autu'di bihima ahada minal halqi, atau kamu gunakan kedua tangan tersebut menyakiti seseorang minal khalqi, dari makhluk Allah. Minal khalqi, perhatikan, bukan minanas atau minal muslimin, tidak. Ini lebih umum. Lebih umum. Minal khalqi, kalau khalqi itu umum, mencakup seluruh makhluk walaupun hewan sekalipun. Tidak boleh disakiti. Apalagi kita umat Islamnya khalifah di muka bumi. Jadi walaupun hewan itu jangan disakiti. Jadi tangan kita jangan digunakan untuk menyakiti makhluk Allah. Apalagi manusia, apalagi manusianya muslim, begitu. Apalagi muslimnya ini saudara, apalagi saudaranya ini saudara dekat. Saudara, ada saudara dekat, ada saudara jauh, ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kerabat akrab, ada kerabat abad. Kadda'ah wad dafa, seperti dengan cara ditarik paksa atau didorong paksa. Nggak boleh juga kita narik orang kasar atau mendorong kasar, apalagi sampai tersakiti, nggak boleh. Sama makhluk juga, kita ngambil ayam tangkap, nggak boleh. Atau narik kucing, ditarik paksa, tarik kenceng kasar, nggak boleh. Karena itu menyakiti, apalagi manusia. Apalagi manusianya ini muslim, apalagi saudara. Kadda'ah seperti tarik, wadafa sarang mendorong. Ini tidak boleh. Ya, maksudnya dengan cara yang kasar. Au tahunu bihima fi amanatin, atau kamu berkhianat dengan kedua tangan itu fi amanatin, dalam suatu amanah, au wadiatin, atau titipan. Di tangan kita dipakai merusak amanah atau merusak titipan. Ada titipan barang, kita buka, nggak boleh tangan kita ini menyentuhnya. Atau amanah orang.
Fal amanah hiya ma yustafadu indal amin. Apa itu amanah? Amanah itu adalah sesuatu yang dijaga ketika aman. Nah, yang beri amanah. Wal wadi'ah, adapun wadi'ah mayakunu indak min malil ghair, adalah sesuatu yang ada padamu dan itu adalah harta orang lain. Artinya harta garis miring barang orang lain yang ada pada kita. Itu wadi'ah. Awatak tubu wa amal yadan fahfadhuma antak tuba, ya, antak tuba atau antadriba. Antak tuba dipakai menulis atau kamu menulis bihima dengan kedua tangan itu malayajujun nutqubih, dipakai menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Jadi sesuatu yang diucapkannya dilarang, maka ditulis pun dilarang. Sesuatu yang diucapkannya haram, maka ditulisnya pun haram. Maka tangan kita harus dijaga, dihindari dari sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Nah, tangan kita jangan tuh menulis yang tidak boleh diucapkan itu. Apa? Ya apapun nanti. Apa saja yang tidak boleh diucapkan, maka ditulisnya pun tidak boleh. Diucapkan ghibah nggak boleh, maka tangan pun sama. Sekarang zaman ini hati-hati itu, hati-hati. Fa'inal qalam ahadul lisanain, karena pena itu adalah salah satu dari dua lidah. Jadi pada dasarnya pena itu adalah lidah. Kalau sekarang jari bukan pena. Jari dengan tekan. Nulisnya juga dengan ngetik, bukan pakai pena. Fahfad bil qalam amma yajibu hifdzul lisan'an, maka jagalah olehmu penamu dari sesuatu yang wajib dijaga oleh lisan. Yang diwajibkan lisan dijaga darinya. Jadi jangan sampai digunakan tangan kita ini menulis sesuatu yang lisan tidak boleh mengucapkannya. Kama qala Dunun al-Misri, sebagaimana Dunun al-Misri berkata, nadman min bahril wafir, dalam suatu nadoman bahar wafir, wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa dahru ma katabat yada fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Wa ma min katibin, dan tidaklah dari seorang penulis yang menulis melainkan ia akan usang. Wa yabqa dahru, sedangkan masa akan terus berlanjut. Ma katabat yada wa yabqa dahru ma katabat yada, dan maafkan apa yang ditulis oleh tangan akan terus berlanjut sepanjang masa. Artinya akan selalu ada. Yang nulis boleh jadi nulis muda, dia tua, usang tulisan ininya. Tapi pengaruh yang ditulis akan terus berkelanjutan. Fala taktub bikafik ghairu syai', maka janganlah
menulis dengan telapak tanganmu selain sesuatu yang membahagiakan kamu kelak di hari kiamat, antarahu kamu melihatnya. Jadi jangan sampai tangan kamu digunakan melihat sesuatu yang tidak membahagiakan kamu kelak di hari kiamat. Kalau mau menulis, itulah tulis sesuatu yang kelak di hari kiamat membahagiakan kita. Apa saja yang membahagiakan kita kelak di hari kiamat, itu yang harus kamu tulis, dan hindari sesuatu yang kelak di hari kiamat mencelakakan kita, menjadi pertanggungjawaban kepada kita, alias disebut dosa jariyah. Salah satu dosa jariyah. Hibdur rijlain wallahu a'lam. Namun kalau dilanjut kepanjangan, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk kita, jadi tuntunan yang membuat kita terbimbing terarah dari kehidupan kita yang membawa kepada keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari memasuki apa yang kita pelihara dari paras kita dan tangan kita. Jadi dijelaskan bagaimana bahwa memelihara paras kita itu dari sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Baik, yang tadi dijelaskan panjang lebar. Zaman sekarang yang sangat biasa yang marah LGBT, hati-hati jangan sampai dari kita nggak paham ikut-ikutan, bahaya sekali. Jangan ikut-ikutan setujunya nggak boleh. Jangan kan ikut-ikutan setujunya membenarkan yang nggak boleh ya. Makanya harus benci kan, yang menolak. Jadi dijelaskan tadi salah satu yang bisa menahan syahwat kita adalah yang paling utama adalah dengan memelihara pandangan kita, ya, memelihara mata kita dari memandang hal-hal yang diharamkan. Lalu yang kedua memelihara pikiran kita, kalbu kita, dan memelihara perut kita dari makanan masukan yang subhat, yang haram. Dan yang terakhir memelihara jangan sampai perut kita terasa kenyang, ya. Karena kalau kenyang itu tadi yang mengakibatkan bisa membuat nafsu meningkat. Lalu terkait dengan memelihara tangan kita dijelaskan yang pertama dipelihara dari memukul saudara kita yang muslim. Jangan sampai kita memukul saudara kita yang muslim. Dan juga memelihara dari mengambil harta yang haram dengan menggunakan tangan kita. Juga memelihara dari tangan kita dari menyakiti makhluk Allah, ya. Dan memelihara dari apa-apa yang diamanahkan dan dititipkan. Kemudian yang terakhir juga memelihara tangan kita dari menulis sesuatu melalui tangan kita. Jadi jelas oleh guru kita bagaimana di zaman sekarang hati sekali, jangan sampai kita menulis sesuatu yang tadi yang membuat kita celaka di akhirat, menjadi dosa jariah. Terutama di zaman medsos ini, yang menulis status di media sosial, hati sekali. Mending nggak usah deh, ya. Nanti jangan nulis status atau berkomentar hal yang tidak kita mengerti. Semoga yang pembahasan pada
malam hari ini bisa kita semakin hati-hati dalam memelihara faraj dan tangan kita dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh syariat, dan semoga kita semua terlindung dari hal-hal yang demikian. Kita doakan guru kita Al-Mukarram Haji Sultan Muzaki dan guru kita Haji Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kesehatan yang afiat bagi beliau. Allah senantiasa memberikan kesehatan yang afiat, dimudahkan segala urusannya, senantiasa diberi keberkahan ilmunya dunia akhirat, dan diberi kesabaran dalam menghubungi kita semua. Santi-santinya bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita doa untuk majlis, informasi dari pengurus majlis Al-Isra untuk giat zikir Sabtu subuh besok pagi insya Allah bertempat di Masjid Al-Ijtihad Klaster Bukit Menteng di depan sana ya, setelah pom bensin. Semoga jamaah semua bisa hadir, khusus jamaah Masjid Sinai, untuk terus bersama-sama istiqamah bersama guru kita berzikir, banyak asupan rohani kita, dan istiqamah dalam kegiatan tersebut. Dan mari bersama kita dengan doa untuk majlis. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna 'ala Allah asrafna atubu 'alaina tauba arsilu kullal hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi yasma' fadlan wajudan manna ala bihisabin minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi aidan fasis sahbi wal hamdulillahi bil fadli wal qabli. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qalibal ihsan kabraka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira waj'alna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil
بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أو واجعلنا أولادنا أولادا صالحين آمين القرآن والسنة وهذه البركة في الآخرة ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد